Sedulur semua, semoga ketenangan batin, kesehatan, dan kelonggaran rezeki selalu menyertai setiap denyut nadi kehidupan kita hari ini nggih. Sembari kita nyeruput kopi, ada satu istilah keren yang belakangan ini sering sekali lewat di telinga kita, terutama saat menyimak kabar dari dunia program dana amanah. Istilah itu adalah payung hukum. Katanya, payung hukum ini adalah syarat mutlak, kunci sakral, berupa selembar surat sakti yang harus diselesaikan administrasinya, agar dana bantuan triliunan bisa segera cair masuk ke rekening. Kalau tidak ada surat ini, katanya sistem perbankan akan menolak. Nah, sore ini, mari kita duduk santai dengan posisi netral. Kita akan bedah tuntas pakai kacamata akal sehat yang dingin. Apa sih sebenarnya definisi payung hukum dalam dunia perbankan resmi? Dan bagaimana polanya jika dibandingkan dengan klaim yang beredar di lapangan? Nah, sedulur, saya pribadi menganggap pembahasan kali ini bakal menjadi sangat-sangat penting. Mengapa? Masalahnya, selama ini kita kan sering sekali selalu mendengar cerita tentang dokumen-dokumen sakti yang konon katanya sudah berpayung hukum ini, hanya dari sepihak penyampai informasi saja. Entah itu dari lisan pemangku program pusat, hingga obrolan dialog bersama para koordinator wilayah, nggih. Tapi tolong dicatat, ini bukan berarti kita tidak percaya atau sengaja ingin mencari kesalahan, bukan sama sekali. Tapi ini semua demi menjaga transparansi dan merawat rasa percaya kita bersama sebagai sesama manusia. Walaupun mereka selalu beralasan kalau dokumen tersebut sifatnya rahasia publik dan rahasia negara, tapi kok narasinya di media sosial terus bolak-balik mencela-mencele? Ya, kalau memang betul-betul diurus secara resmi, paling tidak kasih lihat sedikitlah prosesnya, sewaktu pengurus sedang berada di bagian otoritas tertentu. Entah itu dengan cara menunjukkan foto dokumentasi, atau sekedar kenang-kenangan berfoto bersama petugas resmi di lembaga negara terkait. Kan dengan begitu, batin arus bawah bisa ikut tenang dan merasa mantap. Namun sedulur, alih-alih mendapatkan transparansi berupa foto dokumentasi resmi, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah rekaman klarifikasi berikut ini. Saya sengaja meminjam potongan rekaman ini murni sebagai bahan diskusi dan pembelajaran logika kita bersama. Yuk, mari kita dengarkan dengan teliti. Nah, seperti itu Pak Arif itu loh. Jadi saya selama ini mengumpulkan admin teman-teman itu untuk membayar surat pencairannya Bunda saja Pak gitu loh Pak Arif itu loh. Selama 1 minggu saya testing ngalor ngidul. Saya bilang hadiah ini, saya bilang SM, saya bilang hadiah ini, saya bilang SM, saya bilang ini, saya bilang itu sebenarnya uangnya itu. Nah, sampai di sini, mari kita gunakan akal sehat dan urutan kalender di rumah kita masing-masing secara jernih, nggih. Di satu sisi, potongan rekaman tadi secara gamblang memperlihatkan sebuah pengakuan. Bagaimana selama ini narasi kebohongan dengan sengaja dipelihara. Ternyata, tidak ada dokumen atas nama anggota perorangan yang diurus di sana. Semua iuran kontribusi itu dikumpulkan murni hanya untuk mengakali penyelesaian dokumen milik satu orang saja, yaitu milik Bunda Nilia. Entah bagaimana lagi cara kita dipaksa untuk terus percaya pada skenario yang gonta-ganti isi dan tokohnya seperti ini. Biar tidak makin penasaran, mari kita dengarkan kelanjutan potongan rekamannya sampai selesai. Saya kumpulkan untuk bayar suratnya Bunda gitu loh. Iya. Nah, suratnya Bunda sudah lunas barusan ini saya Pak itu loh. Iya, Pak. Itu semua perjuangan dari anggota, tanpa anggota tidak bisa Pak Arif itu loh. Betul, Pak. Semua dari anggota, saya tidak beda-bedakan. Jujur semua dari anggota Pak Arif itu loh. Meskipun saya dibilang pembohong, ya memang saya bohong. Tapi bohong saya untuk bayar surat Bunda. Jika surat Bunda kebayar, Bunda makai, semua makai Pak Arif itu loh, Pak Arif itu loh. Iya. Yang mungkin saya bilang lu 575 dapat 3, bener. Ya, makin besar kontribusi mereka, ya hasil mereka makin besar. Kalau saya ditanya apa bener nanti anggota terima 100 T, iya. 1000 T, iya saya tidak bohong. Pegang ucapan saya kalau saya bohong gitu loh Pak. Gitu loh. Nggak ada, saya nggak bisa saya lakukan kalau nggak gitu Pak Arif. Kalau saya hanya ibarat kata saya hanya tolong didukung, saya butuh ibarat kata 1 M, tapi saya nggak ngasih motivasi, nggak ngasih itu, nggak mungkin jalan Pak Arif, iya toh? Betul. Tapi akhirnya ini suksesnya Bunda itu karena kalian, bukan karena saya gitu loh Pak Arif, gitu loh.
betul betul Karena kalian tak bilang dari SM, kalian bilang dari ini, dari itu, tapi sebenarnya itu adalah administrasi kalian saya kumpulkan untuk bayar surat Bunda. Jujur-jujuran Pak, itulah Pak, itulah. Jujur-jujuran dah kepada seluruh anggota bahwa setiap hari saya narik itu ke anggota itu tujuannya hanya untuk membiayai satu surat Bunda Nilia dulu Pak Arif, itulah. Iya. Nah, kalau Bulia belum dibiayai ya ngomong Haji Edi, Iya. sampai bakal kiamat tuh ya nggak akan bisa cair Pak, itu loh. Betul. Nggak akan itu loh. Tapi saya melakukan itu semuanya. Apabila saya dibilang, Pak Agus bohong terus ya kok narik-narik. Iya. Kalau nggak bohong nggak akan dapat admin Pak Arif. Nah, kalau nggak bohong nggak dapat admin saya Pak Arif, itu loh. Dari mana saya dapat admin gitu loh. Kalau dengan tidak bohong. Tapi untuk nominal yang kalian dapatkan nanti saya tidak bohong Pak, itu loh Pak. Beda kan ya toh? Bu. Dibagi. Teknisnya gimana Pak Gus kalau Apa? Pembagian ke bawah apa teknisnya yang ngatur bank atau seperti apa? Wah, yang ngatur orang tua dan bank, Pak. Oh iya. Nggak mungkin saya serahkan ke koordinator ini. Yo hilang duit anggota Pak Arif. Iya. Yo nanti ada koordinator yang mendampingi, tapi yo tetap orang bank yang ngasih. Nggak ada diminta. Saya bagi si A si B. Wah, yo hilang duit anggota Pak. Betul. Yo kasihan anggota sing kontri itu loh, apa? Kita siapkan data aja ya Pak. Iya, backup nanti kalau ibarat kata ada dapat, tugas jenengan itu ngusulkan datanya yang belum dapat, itu loh Pak Arif, gitu loh. Iya. Ya wes, oke, jelas Pak Arif. Iya. Jelas. Jadi saya mengucapkan terima kasih anggota, karena dengan kalian tadi surat kita sudah selesai, gitu loh Pak Arif, gitu loh. Iya. Dan tanggal 30 besok itu cair memang Pak Arif, gitu loh, serentak, itu loh. Amin. Sekarang kalian bilang saya tidak pernah sama Bunda mengurus, betul loh? J. Kenapa saya berani bilang? Nama Bunda Nilia tercatat di kantor Kementerian Keuangan di Pak Purbaya, dia pemilik aset. Loh. Kalau saya tidak tahu kenapa saya berani ngomong, Betul, Bos. Saya bilang ini nama Menteri Keuangan loh, Mas. J. Dan TC saya didengarkan oleh Mabes Polri, Mabes TNI, BIN, Intel semuanya. Interpol mendengarkan. Bahkan saya ngomong, di PBB Bunda itu namanya ada, di IMF ada, di Bank Dunia ada. Masa kurang jelas saya berani ngomong? J. Hah? J. Di BI nama Bunda ada, di Gubernur BI Pak Ferry mengetahui loh. Kalau saya tidak tahu sendiri persis dokumen itu, ngapain saya berani ngomong? Malah ditangkap, Bos. Nah, itu jawabannya. Nah, sedulur, bertolak dari kejanggalan demi kejanggalan tersebut, mari sekarang kita masuk ke pembahasan poin yang pertama. Mari kita bedah bersama-sama apa sih sebenarnya definisi dari kata payung hukum yang sah menurut aturan resmi perbankan dan negara kita. Poin yang pertama, mari kita pahami dulu definisi payung hukum yang sebenarnya di dunia nyata. Di dalam sistem keuangan dan perbankan resmi yang diakui negara, yang namanya payung hukum itu bukanlah selembar kertas sakti, sanes sebuah surat keputusan kuno yang bisa diperjualbelikan atau ditebus pakai uang iuran sedulur. Payung hukum itu adalah undang-undang, regulasi resmi, atau peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga tertinggi negara seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Gunanya untuk melindungi nasabah dan mengatur jalannya sistem perbankan. Jadi, payung hukum itu sudah ada dan disediakan gratis oleh negara untuk melindungi rakyatnya, bukan sesuatu yang harus dibeli secara patungan oleh anggota paguyuban. Nah, mari kita benturkan dengan poin yang kedua, yaitu antara narasi oknum melawan realita perbankan. Seringkali narasinya dikemas begitu menyeramkan, seolah-olah bank tidak mau mencairkan dana triliunan kalau anggotanya tidak menyetor uang administrasi untuk membuat payung hukum. Padahal, aturan main di bank itu sederhana sekali sedulur. Pihak bank hanya membutuhkan dua hal utama yang resmi. Yang pertama adalah data KAILAS atau Know Your Customer, alias kejelasan identitas nasabah yang legal. Dan yang kedua adalah kejelasan asal-usul dana atau aturan anti pencucian uang, agar jelas dari mana sumber dana raksasa itu berasal. Selama dua hal itu tidak bisa dibuktikan secara hukum perbankan nasional, ya mau bawa 1000 lembar surat payung hukum buatan sendiri pun, sistem perbankan tidak akan pernah bisa memprosesnya. Masuk ke poin yang ketiga. Mari kita lakukan audit logika sederhana pada biaya kontribusi ini.
Hati kecil kita pasti sering bertanya-tanya nggih. Jika memang dana raksasa yang diklaim ada di bank tersebut, tujuannya murni sebagai bantuan kemaslahatan untuk menyejahterakan rakyat, mengapa rakyat yang sedang kesusahan di akhir bulan justru diminta untuk terus-menerus membayar biaya administrasi? Mengapa rakyat yang harus patungan menebus payung hukum yang nilainya kadang tidak masuk akal? Logika dasarnya kan terbalik, sedulur. Kalau mau bantu rakyat, harusnya dana yang di dalam itu dipotong sedikit untuk mengurus administrasinya sendiri, bukan malah menguras sisa uang di dompet masyarakat kecil yang di dunia nyata hari ini sedang babak belur bekerja mencari sesuap nasi. Jika polanya terus-menerus meminta iuran dengan alasan gonta-ganti istilah, dari uang sistem, uang server, sampai uang payung hukum, maka disitulah kita wajib memasang sandi kritis di dalam pikiran kita. Maka dari itu, sedulur semua, pesan saya sore ini, mari kita saling menguatkan hati. Jangan sampai panjenengan semua merasa takut, merasa terintimidasi, atau merasa bersalah hanya karena mendengar istilah-istilah hukum yang terdengar berat dan rumit. Pergerakan yang berdiri di atas nama amanah sejati tidak akan pernah membebani atau menakut-nakuti batin anggotanya. Fokus utama kita hari ini, mari kita amankan dulu aset pribadi kita yang paling nyata, yaitu sisa uang yang ada di dalam dompet dan rekening pribadi kita masing-masing untuk kebutuhan keluarga, anak, dan istri di rumah. Jangan korbankan kehidupan nyata kita hari ini demi mengejar janji-janji manis yang masih tertulis di atas kertas goib. Bagaimana menurut kacamata dan batin panjenengan semua? Monggo, silakan bagikan pendapat panjenengan dengan bijak di kolom komentar di bawah nggih. Matur nuwun sudah berkenan menyimak jagongan sore ini. Tetap jaga sisa uang di dompetmu, rawat kewarasan batinmu, dan seperti biasa, jalanin aja dulu nggih.